Selamat datang ke Rimuru Akatsu Channel. Jangan lupa like, share serta subscribe. Yang penting tekan lonceng untuk terima novel update terkini. Kali di ujung lain telefon bunyi pesan masuk yang terus menerus berhenti tiba-tiba. Kemudian dia langsung melakukan panggilan video. Joanne menutup telefonnya secara langsung. Sebelum pihak tersebut menelpon lagi, dia mengklik nama pihak tersebut dan menghapus dari kontaknya. Setelah melakukan semua ini, Joanne pergi mandi sebentar. Setelah mandi, Joanne berganti pakaian yang bersih. Tepat ketika dia berjalan keluar, dia mendengar teriakan dari lantai bawah. "Apa yang ingin kalian lakukan? Lepaskan tanganku." Tiba-tiba Silvina berteriak dari lantai bawah. Ekspresi Joanne langsung berubah. Dia mendorong pintu kamar dan berjalan ke bawah. Tepat ketika dia tiba-tiba di lantai bawah, dia melihat seorang pria sedang menahan Silvina di daerah resepsionis Wisma. Pria lainnya sedang mengobrak-abrik daerah resepsionis. Sebuah mobil Mercedes-Benz hitam parking di depan pintu masuk Wisma. "Hentikan!" Joanne mengerut keningnya. Dia meneriak dengan suara yang rendah. Pada saat yang sama maju dan menarik orang-orang yang menahan Silvina. Melindungi Silvina di belakangnya dan berkata, "Apa yang kalian lakukan?" Pria itu ditarik hingga mundur beberapa langkah oleh Joanne. Ketika berdiri dengan stabil, dia menatap Joanne yang mengenakan pakaian biasa. Pria itu mengangkat matanya dan berkata, "Ada apa denganmu?" Orang yang sedang membongkar laci juga mengangkat kepalanya. Dia mengenakan rompi memperlihatkan beberapa lengan gemuk dengan tato di lengan dan terlihat seperti orang sosial. "Bocah, jangan ikut campur hal-hal yang seharusnya tidak kamu urus," dia berkata dengan wajah muram. "Kamu juga tidak sanggup mengurusnya. Bagaimana jika aku berkeras?" Joanne mengerut keningnya. Pada saat yang sama dia menghelakan nafas di dalam hatinya dan berkata, "Kakek, kemungkinan aku akan bertentangan dengan keinginanmu." Dia berjanji kepada kakeknya untuk tidak melakukan apapun kepada orang biasa. Tapi Silvina adalah gadis yang baik hati. Dia tinggal di sini selama ini. Silvina juga merawatnya dengan baik. Tidak mungkin dia melihat Silvina diintimidasi. "Apakah kamu yakin mau ikut campur?" Pria berotot itu mencibir dan berkata, "Tidak apa-apa, berikan wang padaku." "Ha?" Joanne mengerut kening. "Orang tua dari gadis kecil ni berhutang 2 miliar pada bos kami dan bunganya terus bertambah. Sekarang mereka sudah berhutang lebih dari 8 miliar. Kamu bayarlah. Setelah mengambil wangnya, aku akan segera pergi," kata lelaki kuat itu dengan kesal. Joanne mengerutkan kening. Bunga ini terlalu tinggi. Joanne pada saat ini terdengar suara mencurigakan. Joanne menoleh dan melihat ke arah pintu. Pintu mobil Mercedes-Benz itu terbuka dan seorang pemuda yang tampaknya berusia 20-an dan 30-an keluar dari dalam. Dia mengenakan jas dan kulit sepatu serta menyalakan sebatang rokok. "Hihihi, dunia ini sempit sekali." Dia menghisap rokoknya lama-lama lalu masuk ke dalam ruang, memandangnya dari atas ke bawah dan berkata, "Kamu datang ke kota Jiangcheng, tinggal di Wisma Terburuk. Orang yang datang adalah Andre." Joanne menyipit matanya. Mengenai keluarga Lin, dia sebenarnya tidak memiliki perasaan pada mereka. Mengenai Jessie, dia hanyalah teman bermain masa kecilnya saja. Dia datang ke sini untuk memenuhi akad nikah kerana perintah kakeknya. Dia tidak keberatan jika keluarga Lin ingin membatalkan pernikahan mereka. Tapi keluarga Lin seharusnya tidak melakukan hal ini dengan begitu kejam. Dia mengetahui dengan jelas bahawa orang-orang Andre yang melemparnya ke pinggir jalan kemarin. Jika Madeline tidak menemukannya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Kerana dia telah kehilangan tongkat memandu dan mata buta lagi. Jadi matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia menoleh ke arah Andre dan berkata, "Kamu." Ketika melihat mata Joanne, Andre bergerak sedikit dan berkata, "Kamu tidak buta ya? Jadi kamu hanya berpura-pura. Kenapa? Ingin memenangkan simpati dari Jessie?" "Kakek Andre, apakah orang ini?" Seorang bergegas mendekat dan bertanya padanya. "Dia," Andre terkekeh dan berkata, "dia adalah pria yang pernah kubahas pada kalian. Bocah buruk yang ingin mendapatkan wanita cantik. Ingin menikahi Jessie lalu diserang olehku semalam." "Pui,
Bawahan yang berada di sampingnya menunjukkan keliling dan berkata dia tinggal di tempat yang bobrok, masih ingin menikahi Nona Lin. Dia pasti sudah gila. Terdengar suara tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Joanne sangat tenang. Dia memandang Andre dan berkata, bukankah kamu melakukan bisnes e-commercial? Ada banyak cara untuk menghasilkan wang. Walaupun aku mengatakannya, kamu yang kampungan ini juga tidak mengerti. Andre berkata dengan senyuman licik dan berkata, kerana kamu semalam, tuan besar keluarga Lee mengalami koma dan aku dimarahi oleh Jessie. Aku baru berencana untuk cari kamu. Tidak menyangka kamu datang sendiri. Saat mengatakan itu, dia melemparkan puntung rokok ke arah Joanne dan berkata, saudaraku, pukul lagi, pukul dia sampai mati. Aku akan bertanggungjawab jika kalian memukulinya hingga mati. Setelah membuang puntung rokok, dia melipat tangan dia. Terlihat seperti sedang menonton drama. Yang lainnya tersenyum dan mencondongkan tubuh ke arah Joanne. Joanne menatap Andre dengan sedikit kebencian di matanya. Cak, Tuan Zhou sangat agung. Tepat ketika mereka hendak bergerak, suara yang menyenangkan tiba-tiba terdengar di pintu luar. Joanne melihat ke arah pintu. Hal yang menarik perhatiannya adalah seorang wanita yang menakjubkan dan dengan rambut hitam panjang, postur tubuh yang ramping dan mengenakan rok tunik sehingga memperlihatkan postur tubuhnya yang sempurna. Di bawahnya adalah sepasang peha putih dan ramping. Dia berdiri di depan pintu dan di belakangnya berdiri seorang pria kuat berjanggut. Bosu. Wajah Andre Zhou tiba-tiba berubah saat melihat wanita ini. Ya, orang yang datang adalah Madeline Su. Dia datang untuk mencari Joanne, tapi tanpa diduga dia melihat pemandangan seperti itu. Aku ingat 2 hari yang lalu ketika Tuan Zhou datang untuk membicarakan bisnes denganku. Kamu mengatakan bahawa kamu berbisnes e-commercial. Madeline berkata dengan setengah tersenyum. Kenapa kamu sekarang menjadi retainer? Hal ilegal seperti itu, keluarga Su aku tidak berani melakukannya. Wajah Andre langsung berubah dan berkata, Bos Su, ini semua adalah salah faham. Keluarga ini meminjam 2 miliar dariku. Denganku, aku tidak bisa menagihnya. Jadi aku meminta orang-orang ini datang bantu aku tagih 2 miliar sampai 8 miliar. Madeline berkata dengan setengah tersenyum. Ini benar-benar tidak masuk riba, tapi sudah termasuk pemerasan. Sepertinya Tuan Zhou juga merupakan ular tirani di kota Jiangcheng. Wajah Andre langsung berubah dengan liar dan berkeringat dingin. Miliaran ini tidak termasuk apa-apa baginya. Hal yang dia inginkan adalah investasi Madeline. Itu adalah peluang besar baginya. Apalagi yang ingin dia jelaskan? Madeline menatap Joanne lalu menatap ke yang lain, kemudian menatap Andre dan berkata, berdasarkan situasi di ruangan, Tuan Zhou sepertinya berencana melakukan sesuatu pada temanku. Ha? Andre berkata dengan bingung. Teman Bosu adalah Tuan Chu. Madeline tersenyum simpul pada Joanne. Ketika melihat pemandangan ini, Andre sedikit terpana. Joanne dan Madeline adalah teman. Siapakah Madeline Su, puteri tertua dari keluarga Su yang kaya di kota Yangjiang? Tepat ketika dia berada dalam keadaan lindung, Madeline berkata dengan nada datar, sentuh temanku, tampar mulutmu. Pria kekar berjanggut itu mendatangi Andre dalam satu langkah. Tangan kirinya mencengkram leher Andre. Tangan kanannya terangkat tinggi lalu menamparnya secara tiba-tiba. Bersambung.